mungkin kan kita juga apalagi aku kan single mom, terus juga mengalami divorce, itu aja kan kayak anak masih kecil itu kan hormon kita belum stabil. Itu aja aku langsung terapi terus. Jadi atlet, ada yang anaknya pilot, ada yang pramugari gitu loh, udah masuk mereka kan. Nah aku nih fresh graduate, fresh ini banget gitu dari senior high school kan, SMA, di kampung pula. Aku pikir gimana. Cuman ya udahlah. Halo viewers Orami, buka-bukaan bersama kembali dengan saya Liza Marieli Japri. Hari ini di episode ini saya kedatangan luar biasa narasumbernya, tamu saya, seorang single mother yang juga sudah merintis karir sekian lama hingga bisa sampai pada titik ini sekarang. Siapa lagi kalau bukan Aura Kasih. Halo. Sering warawiri di feed, sering warawiri di TV, terus sekarang muncul langsung untuk datang khusus untuk Orami viewers, Orami buka-bukaan lo. Thank you banget. Sama-sama. Macet ya tadi katanya? Iya macet, biasalah hujan ya. Iya, Jakarta sudah kembali normal dengan beragam kemacetannya ya. Aku sih seneng ya sebenarnya ya. Karena sudah kembali normal. Hidup. Ya, iya. Bagus buat kita juga sebenarnya. Betul, tapi berarti kesibukan udah padat merayap lagi kah Aura? Kalau kesibukan itu sebenarnya aku nggak begitu sibuk-sibuk banget sih ya. Paling kayak misalnya ada podcast, terus ada beberapa mungkin syuting buat beberapa brand, produk gitu. Tapi sebatas itu karena aku cari yang santai, karena ngurus anak. Iya. Gitu. Aku pengen banget deh membahas itu, you being a single mom gitu ya, dengan si anak si kecil. Ini cewek kan ya? Ya. Panggilannya? Bella. Dia berapa? 2 tahun ya berarti sekarang? 3 tahun lebih 1 bulan pas. Lagi biasanya anak-anak usia demikian tuh kan lagi testing trial powernya. Kadang-kadang enggak aja dulu gitu kan. Oh, egonya lagi keluar banget. Iya kan, gitu. Biasanya tuh memang kalau secara psikologis dari 3 sampai dengan 6-7 tahun tuh mereka lagi coba-coba powernya. Kalau aku begini enggak gimana ya kalau ini gitu. Itu sih kadang-kadang kita kesal ya sebagai orang tua, kayak dulu so sweet banget sih gitu kan ya. Sekarang udah boleh, cuman ya memang itu periode mereka sih Aura, nggak apa-apa. Karena mereka harus bisa menunjukkan jati dirinya, mereka harus mencoba-coba. Iya, kadang-kadang harus dibiarin aja tuh kesandung segala macam. Iya kan? Tuh. Iya kan, ya nggak apa-apa, itu sih memang prosesnya aja. Cuman ya kadang-kadang kita elus dada ya. Kebetulan sih di rumah kayaknya anaknya agak ganteng ya. Senangnya. Jadi aku ganti perspektif aja sih sebenarnya, ganti cara pendekatan. Iya, pendekatan dan pengajaran yang biasa jangan itu aku udah nggak pakai. Jadi aku biarin aja semaunya dia mau ngapain. Tapi lama-lama mungkin dia kayak udah dibiarin, dibolehin. Kayak misalkan dia pengen coklat, tangis, kejar dulu ya. Aku nggak kasih, terus pada akhirnya udah deh aku kasih aja deh biar dia rasain dulu nih gitu. Setelah dia rasain lama-lama udah kebanyakan kali yang nggak enak, akhirnya aku cobain kasih lagi, mau nggak aku lagi makan coklat, dia ngeliatin mau nggak, mau tapi sedikit gitu. Jadi dia tahu batasannya. Ya. Tapi menarik loh, maksudnya untuk tips dan sharing dengan semua ibu-ibu atau parents di luar sana juga ya. Kalau berkaitan dengan parenting sendiri, kamu sampai pada titik untuk ya udah deh anak umur segini mah coba aja lah gitu kan, itu maksudnya ada kamu belajar kah atau ada yang bilang atau itu trial dan error proses kamu sendiri? Enggak, aku dari mulai aku melahirkan itu kebetulan waktu pas aku nggak punya babysitter. Bukan bayi pandemi berarti ya, itu kan sebelum pandemi ya? Sebelum. Aku nggak punya babysitter mungkin selama 5 bulan, terus habis itu kan juga pandemik, terus keluarga aku di Bandung, jadi sebenarnya ini benar-benar aku sendiri gitu loh. Paling dibantuin sama babysitter gitu, jadi aku sebagai orang tuanya ya harus yang intervensi. Cuman memang kalau aku lagi sibuk, babysitterku yang ngelakuin gitu loh. Jadi aku kasih tahu ini nggak boleh gini, ini nggak boleh gini, tapi caranya jangan bilang jangan gitu. Kenapa 5 bulan pertama memutuskan ngurus sendiri gitu? Nah ini soalnya Bella ini kan lahir prematur, di luar tanggal. 7 bulanan? 8, di luar tanggal gitu. Jadi waktu itu aku nggak prepare, nanti dia pas udah mau deket baru aku cari babysitter. Ternyata pas aku pikir-pikir lagi sindrom juga kan, waktu sempat baby blues segala macam, terus gue pikir kayak ada juga ya ampun. Aku pikir nih gimana nih ya, terus cari babysitter agak ribet, akhirnya udah deh aku urus sendiri dulu aja gitu. Dan karena aku pengen belajar gitu, akhirnya aku urus sendiri. Kamu sendiri bisa sampai menyadari baby blues kenapa? Waktu itu apa gejalanya? Nah untungnya ini aku sadar, karena beberapa ibu itu banyak yang nggak sadar. Aku aja kemarin sempat ketemu sama temanku yang kok dia murung sedih gitu, kenapa ya baru lahiran?
Aku bilang, kamu kenapa? Nggak apa-apa, aku cuma kayak lagi sedih. Enggak, something wrong with you gitu loh. Jadi you need to talk to someone gitu, misalnya psikiater kayak atau mungkin apapun yang bisa dia cerita. Sampai nggak kamu waktu itu sampai ketemu psikolog, psikiater? Enggak, aku sekali ketemu hipnoterapi aja, temenku kan kebetulan memang dia hipnoterapis kan. Jadi aku bilang dia, untungnya kata dia, untung kamu sadar. Ya itu, di sela-sela ini. Sadarnya tuh gimana tuh? Memang kayaknya udah aneh ini gitu udah loh. bukan ini gue nih gitu. Ini kok gue biasa ketawa-tawa, sekarang jarang ketawa. Kamu titik ngehnya tuh di mana orang? Karena gini ya, kita kan hamil, kita memang pengen punya anak. Kita enjoy the process lah. Iya gitu loh. Kenapa pas lahir itu kok ada yang mengganggu gitu loh? Apa ya? Kok ada yang mengganggu ya gitu loh? Kenapa nggak happy ngeliat babynya? Iya, kok sedih gitu loh. Kita happy ya pas dia lucu. Iya pas lahir itu kan kita happy, tapi kok ada sedih-sedihnya gitu, kok sedih terus, kok nggak mau makan, akunya kok kenapa ya? Ini something wrong aku bilang. And then aku kan memang punya teman yang memang khusus hipnoterapis kan. Jadi aku langsung ngobrol sama dia, ini kayak gue kena baby blues. Please datang, ini tolongin gue nih, gue kena baby blues nih. Dari mana lo tau lo kena baby blues? Ini pasti baby blues aku. Itu bulan keberapa tuh si baby baru lahir? Ya dari 2 minggu aja udah dari seminggu banget. Itu udah begitu, tapi jarak waktunya cuma sampai 3 minggu. Oh, oke. Okay. And then habis itu selesai. Habis itu mulai naik lagi ya? Hari itu, jam itu tuh cuma 1 jam ngobrol selesai. Benar banget, aku pikir kayak bukan cuma pas lahiran ya, setelah itu mungkin kan kita juga, apalagi aku kan single mom, terus juga mengalami divorce, itu aja kan kayak anak masih kecil itu kan hormon kita belum stabil. Itu aja aku langsung terapi terus. Ini takut nih, aku takut ke depannya, takut gimana gitu. Jadi memang kita harus punya orang yang kita percaya untuk ngobrol. Iya kan nggak perlu ngobrol ke seluruh dunia ya. Iya, tapi ada gitu tempat kita keluarkan, itulah unek-unek ceritanya. Manusia tuh harus banget ya ngobrol. Nggak bisa sendirian. Kita masih makhluk sosial ya. Iya. Ada beberapa orang tuh mungkin kayak ngapain gue ke psikiater, ngapain gue ke hipnoterapi, gue fine aja, justru itu yang bahaya gitu. Makanya nggak ngomong. Malah biasanya gitu, ngapain gue ke psikolog, emang gue gila gitu. Padahal kan nggak hanya yang gila ada yang kayak gitu. Yang kayak gitu-gitu ya. Tapi kamu sendiri gimana? Masa kecilnya lahir di Jakarta? Nggak, aku di Bandung. Oh. Kemudian masa kecil dengan keluarga, how was it di Bandung? Nah kalau aku tuh dari di SMA itu aku udah pisah sama orang tua aku. Jadi ibaratkan aku ya lebih mandiri aja jadi. Kenapa waktu itu? Mengejar karir kah? Karena udah mulai ada? Enggak, memang pengen sendiri aja. Pengen pesantren ya dulu ya. Maksudnya sambil belajar agama gitu di waktu aku pindah ke Tasik itu ada nenekku di sana. Oh. Jadi lebih mandiri kali ya. Soalnya aku dari SD juga kayaknya udah dari sekolah tuh udah berani pulang sendirian gitu. Kamu anak berapa sih? Aku anak pertama. Oh biasanya memang anak sulung kan lebih yang terdidik lah untuk mandiri karena setelah itu ada adik-adiknya lahir, mereka ngapain kan orang tuanya seperti itu ya. Tapi pertama kali kalau mundur ke belakang Aura, mulai terbersit tuh pengen ikut si Miss Universe dulu ya? Miss Indonesia. Miss Indonesia itu 2007. Itu kamu berarti udah kuliah kali, udah lulus SMA? Lulus SMA tuh aku 2005 ya, lulus SMA. Berarti kan setelah itu lagi kuliah sebenarnya. Itu pertama kali awal mula karir atau sebelumnya sudah mulai tuh coba-coba modeling apa atau iklan? Dulu itu di Tasik ya, di kampung ya. Adalah ajang-ajang kayak putri daerah gitu lah. Nah aku ikutan model tapi kan masih anak SMA. Itu nenek yang mendorong enggak. Atau semuanya kamu sendiri. Semuanya sendiri. Karena di keluarga aku tuh mereka justru nggak begitu support dengan yang namanya entertainment tuh mereka nggak begitu support. Karena mungkin mereka tahu dunia seperti apa gitu loh. Terus mungkin nanti ke depannya mikir kalau orang tua kan kejelasan karir, kejelasan pendapatan, mau betul, jadi mereka kan gitu kan. Orang zaman dulu kan pengennya ada gaji tetap. Jelak, udah jadi PNS aja gajinya tetap, ada pensiunan kan lebih gak gambling gitu ya. Terus pertama kali kamu ikut lomba-lomba gitu diem-diem ngumpet-ngumpet? Ya nggak ngomong sama siapa-siapa. Aku kalau acara-acara gitu aku nggak pernah ngomong. Nah tiba-tiba aku jadi penyanyi terjun di entertain aja. Teman-temanku nggak ada yang tahu, teman-teman SMA ini dia bukan sih teman SMA. Tapi kan sebelumnya sudah ada si Miss Universe ini sebelum nyanyi. Nah iya tapi kan gak banyak orang tahu. Oh, kan kalau kita di kampung kan nggak ada yang nonton kayak gitu kan sebenarnya, apalagi di Tasik gitu kan mereka jam 6 itu udah istilahnya udah selesai ibadah,
ngaji, abis itu udah mereka kan sepi, nggak ada yang nonton. Mungkin zaman dulu nonton apa sih gitu, abis itu udah selesai. Jadi nggak ada yang tahu aku ngapain di Jakarta. Tiba-tiba merintis ke karir, tiba-tiba jadi penyanyi, nggak ada. Jadi daftar Miss Universe kan itu orang tua nggak ada yang tahu tuh, keluarga nggak ada yang tahu. Enggak, tiba-tiba aja. Wow, aku juga kaget, kan ini aku masuk segitu, Miss Indonesia. Maksudnya willpower kamu tuh. Nah itu makanya aku bilang mungkin itu apa ya? Aku pikir 40% usaha, 60%-nya hoki. Ada loh. Iya, maksudnya rezeki Allah ya ada Ya, juga, betul. betul. Tapi kan maksudnya saya selalu mengatakan ya takdir, jodoh sama rezeki diatur Tuhan. Tapi kalau kita duduk diem doang 10 juta nggak ketok-ketok pintu ya. Betul, jadi 40% usaha, 60% Allah lah udah. Nah itu karantina bareng dengan sempat nggak ada kayak Seru perasaan pede, perasaan minder, perasaan yang tadi itu ada nggak tuh? Mindernya ada, karena aku pikir wah mereka nih kuliahnya tempat-tempat bagus, aku bilang gitu kan. Sejarahnya, CV-nya Iya, ada gitu yang kan. udah jadi atlet, ada yang anaknya pilot, ada yang pramugari gitu loh, udah masuk mereka kan. Nah aku nih fresh graduate, fresh ini banget gitu dari senior high school kan, SMA, di kampung pula. Aku pikir gimana nih, gimana. Cuman ya udahlah nggak apa-apa, jalanin. Terus gimana aja. kamu deal with it? Gak apa-apa sih, buat jalan aja tips gitu. buat mereka yang biasa minder segala macam tuh jalan ini kan, tapi kan kadang-kadang ada yang berat banget gitu loh. Cari teman. Sebenarnya, nah di karantina ini aku mencoba kita berteman dengan yang bisa apa ya, nolong kita lah kalau kita lagi ngerasa minder gitu loh. Jadi lihat teman kita nih ada yang super pede kan, kita nebeng aja istilahnya. Kalau sinyal kita tuh sedikit, dia punya wifi, kita nebeng aja gitu. Wah nebeng dia nih, jadi kan nyiprat-nyiprat lah si pede-pedenya, kita jadi liatin dia, oh gini ya caranya. Nah dari situlah lumayan lah aku mulai kayak ya mengalir aja gitu, dijalanin aja gitu. Tapi kasih tahu dong ketika masuk malam finalis segala macam itu, malam final kan kasih tahu keluarga kan, respon keluarga. Ya keluargaku kan gitu-gitu aja, maksudnya mereka tuh mendukung aja lah ya gitu ya, seneng-seneng aja sih. Cuman yang kagetnya pas jadi artis tiba-tiba, hah nyanyi, kapan prosesnya kapan gitu loh, gitu aja. Oh, tapi begitu udah booming terus ngeliat nih anaknya di TV gitu, ada nggak, ih gila bangga banget gitu, ada respon atau ada kritik? Biasa kan orang tua kan kritikus yang paling... Enggak sih, mereka harus support banget. Even mereka sesuatu yang mereka nggak suka itu mereka nggak akan ngomong. Karena udah gede, udah tahu baik dan benarnya seperti apa, ya udah jalanin. Itu karena akan jadi konsekuensi gitu. Tapi mereka sebagai orang tua support aja udah. Kalau sekarang orang nyari popularitas, baru dapat ya kebalik ya. Sama lah gitu. Tapi maksudnya kalau aku dulu memang enggak, aku nyari duit kok gitu loh sendiri. Bonusnya aku terkenal aja udah gitu loh sebenarnya. Kalau sekarang kan mereka harus terkenal dulu untuk dapat uang gitu. Dengan segala cara lah, sekarang kan lagi era digital, mau mungkin dilihat dari kalau Instagram followers atau apa. Kalau dulu tuh memang susah banget jadi artis tuh susah. Ya karena kan media sosial belum susah banget, nggak ada dulu malah apa jadi ya gitu loh. Naik ya karena usaha sendiri. Karena... Iya, dan itu ngelaluin proses itu berat banget karena kan aku bisa dibilang tuh karbitan semua gitu. Ini kan loh kok tiba-tiba dari selesai di ajang beauty pageant ini selesai, tiba-tiba diajak buat nyanyi, bikin album pula gitu. Terus tuh tour berapa kota itu tiap hari sebulan itu full, nggak ada libur. Berarti tuh belajarnya itu on the road ya gitu ceritanya. Learning by doing. Ya kan sambil jalan, mungkin sambil latihan, ada olah vokal sambil jalan, sambil gitu. Iya, itu parah banget. Aku pikir, wah ini gila prosesnya berat banget. Waktu jalanin tuh kita gila ini berat banget, berat. Hampir kayak aduh nggak bisa. Dan aku juga sempet kayak underestimate ya dengan dulu kan hits aku tuh lagu Mari Bercinta. Itu underestimate gitu karena kita bikin iseng-iseng anak muda gimana sih, bikin lirik-lirik lucu ternyata meledak. Meledak nih, gila, gue hebat banget, kok bisa gitu. Kamu bikin liriknya sendiri? Kita rame-rame di kantor manajemenku. Even manajerku kita bikin lirik gimana kita musiknya seperti jadi apa pada gitu. sumbang kalimat gitu ceritanya. Iya, jadi bikin musik yang memang yang beda kayak gimana sih gitu loh. Akhirnya ya udah kita bikin Mari Bercinta deh. Kayak agak geli tapi nggak apa-apa, udah bikin aja. Clickbait juga ya. Mari Bercinta kan gitu loh. Akhirnya meledak, itu pun makanya aku bilang 40% usaha, sisanya 60%-nya jalannya dia. Allah lah, udah itu mah gitu loh. Dan aku juga kebanyakan teman-temanku kan cowok, aku datengin ke rumah buat
sana main, aku bilang gitu, sana main sama dia, puas-puasin gitu.